bahwa mengingat bahwa waktu sangat terbatas dan diskusi juga akan segera dimulai pada jam 10, maka saya akan kembalikan ke MC. Sekali lagi segera informasi bahwa walaupun kegiatan festival kami yang adakan kali ini adalah kebanyakan adalah forum, tapi jangan lupa pada hari ini sampai hari terakhir teman-teman bisa menikmati bazar buku yang terbuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian nanti juga pada hari penutup, hari Minggu kita akan ada konser musik di sini pada jam 7 malam. Jadi tetap stay tune dan informasi ini bisa didapat di Instagram Histeria di @gerobakhisteria di Instagram. Mungkin itu saja dari saya, tidak berlama-lama, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Purna Cipta. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk tepuk tangan kepada teman-teman sendiri yang sudah hadir di sini. Mau susah-susah, keren banget. Dan juga kita tepuk tangan untuk acara Semarang Breakthrough Weeks 2 dengan tema Ode untuk Kemanusiaan. Oke, wow, udah agak lemas ya. Oke, mungkin langsung saja teman-teman yang hadir di sini kita akan melanjutkan acara yaitu diskusi pada hari setelah ini temanya adalah perbincangan dalam orkes barbar dan kerabat senja. Oke, pada diskusi ini pembicaranya yaitu Bapak Deswan Dito Dwi Saptanto, Bapak Dimas Tirta Pranata, dan akan dimoderatori oleh Ibu Enggardian Pratamandi SSM Home. Sudah. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Cek, 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 cek.
Selamat pagi. Suaranya kurang semangat. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Sudah pada ngopi? Sudah pada ngeteh? Yang suaranya paling kenceng tadi udah ngopi. Udah ngopi ya? Udah ngopi. Jadi Ode untuk manusia memang harus sponsori oleh kopi dan teh. Ke roti. Langsung ke kami. Panitia, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Senang sekali, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk panitia Pemkot Semarang, kemudian Histeria dan Bukit Buku, sehingga kami bisa berbincang dengan para peserta mbak-mbak Mas di sini ya. Ya, ada dua Mas cakep di sini. Panggilnya Mas saja ya, jangan Bapak ya. Walaupun sudah Bapak-bapak, mereka masih Mas-mas. Ya, kami nanti akan berbincang tentang dua buku yang sebenarnya satu kesatuan. Jadi ini, seperti ini bukunya, seperti ini. Ini kemasannya memang seperti ini. Jadi nanti kalau pada beli, kemasannya seperti ini. Ada tulisannya, kemudian di dalam satu plastik ini ada dua buku. Jadi dua buku ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Judulnya yang satu Orkes Barbar, yang satu Kerabat Senja gitu. Jadi judul diskusi kita hari ini adalah perbincangan dalam Orkes Barbar dan Kerabat Senja. Siapa penulisnya? Penulisnya ada di sebelah sana yang berkaos hitam, Mas Dimas Tirta Pranata. Bagus sekali ya namanya ya. Tetapi lebih akrabnya dipanggil Mas Dimek gitu ya Mas ya. Ya. Jadi di Semarang teman-teman memanggil Mas Dimas ini dengan sebutan Mas Dimek gitu. Mas Dimek ini orang yang bergiat di bidang seni di Semarang. Baik sebagai praktisi maupun sebagai pengajar gitu. Jadi memang di Semarang kalau teman-teman bilang Mas Dimek gitu, kayaknya banyak yang kenal. Ya. Kemudian nanti karya Mas Dimek ini dua buku Orkes Barbar dan Kerabat Senja ini akan dibedah, akan dikuliti, akan diiris-iris, akan dicincang habis oleh Mas Dito. Mas Dito ini dosen muda yang gaul. Ya, Mas Dito ini kesehariannya mengajar di Universitas Ngudi Waluyo ya Mas ya? Iya, di Ungaran sana. Tepatnya adem, sejuk-sejuk, mesra gitu ya. Deket tahu bakso, ya. Nah itu. Beliau mengajar sastra Inggris, begitu. Nanti saya bacakan sedikit profil Mas Dimek dan Mas Dito ya, agar kita kenal. Nanti serangkaian acara untuk kedepannya kita akan mengulik ya, apa sih buku ini, isinya tentang apa, sepenting apakah buku ini. Kenapa sampai kita bedah, kemudian apa sih keuntungan yang akan kita dapat kalau kita membaca buku ini. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Dan ini buku yang bisa dikatakan lain dari yang lain, karena ini bukan sekedar buku. Apa sih perbedaan dengan buku lain? Nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke perbincangan yang lebih lebih jauh, saya bacakan dulu profilnya ya. Profil Mas Dimas Tirta Pranata atau Mas Dimek. Mas Dimek ini kelahiran Bandar Lampung. Dibaca enggak tanggal lahirnya? Dibaca itu biasanya ya? Sensitif soalnya.
Tanggal lahirnya 17 November 1988. Jadi hari ini adalah ulang tahun Mas Dimek. Selamat ulang tahun. Mas Dimek ini alumni Desain Komunikasi Visual Universitas Dianuswantoro. Selama masa kuliahnya dia aktif bergiat di UKM Teater Kapling. Kurang lebih 12 tahun Mas Dimek aktif dalam dunia kesenian sebagai praktisi maupun pengajar dalam ruang lingkup teater, film, dan musik. Jadi Mas Dimek mencakup 3 bidang seni itu. Hampir 3 bidang seni besar ya ini ya, bisa disebut ini 3 bidang seni yang besar. Di teater Mas Dimek ini selain aktif sebagai pegiat UKM teater selama kuliah, beliau juga sering menulis naskah drama. Kemudian di film, Mas Dimek ini menghasilkan banyak sekali film-film indie. Jadi kalau teman-teman sering ngumpul sama di lingkaran sineas Semarang gitu, pasti ada nama Dimek di situ. Mas Dimek ini lebih lebih berperan sebagai sutradara. Pernah 2 kali menjuarai Peksiminas, Pekan Kesenian Mahasiswa Nasional. Iya. 2 kali sebagai sutradara terbaik, juara 1 semuanya. 2 kali itu menjadi juara 1. Kemudian pernah juga ikut Ganesha Festival ya. Filmnya diikutkan Ganesha Festival. Judul filmnya bagus. Teru Teru Bosu. Apa itu? Boneka pengusir hujan ya. Ya. Itu juga juara 1 sebagai sutradara dan film terbaik juga. Gitu. Kemudian sekarang selain aktif sebagai praktisi kesenian, Mas Dimek juga sebagai pengajar. Jadi mengajar di bidang film, di bidang teater begitu. Dan masih sangat aktif menulis karya. Karyanya berupa apa? Lirik lagu iya, naskah film iya, naskah teater iya, banyak. Kemudian ini yang pernah diraih menjadi juara 1 Peksiminas Tangke film pendek itu tahun 2008, filmnya berjudul Preman A sampai Z ya Mas. Yeah. Kemudian terulang lagi tahun 2010 dengan film berjudul Pawon. Tahun 2012 Teru Bosu tadi. Ya, tinggalnya di Gajah Mungkur Semarang. Silahkan kalau pada main ke sana. Bisa dikepoin lewat akun Instagram dimektirta, A-nya diilangin @gmail.com. Jadi dimektirta, A-nya diilangin ya, @gmail.com. Itu emailnya. Kalau akun Instagramnya dimektirta disambung. Boleh gitu. ada tambahan dikit nggak Teh? Apa? Boleh ada tambahan dikit? Oh iya silakan. Buat profilnya. Ya. Kebetulan sekarang saya jualan bajigur di depan UTC. Jadi teman-teman kalau lewat depan Sampangan, lewat daerah Sampangan dekat PDAM, di depan UTC itu gedung UTC itu saya jualan bajigur. Bajigur Wedang Atlas. Nanti dapat bonus nanti ya. Kalau kapan-kapan lewat mampir aja. Karena selain menjual bajigur juga saya membuka jasa psikoterapis ya. Jadi buat teman-teman nanti mau curhat-curhat bisa gitu. Gitu Teh, makasih Teh. Sedikit informasi tambahan. Iya, Mas Dimek ini juga berwira swasta. Salah satunya itu ya. Apa namanya, berjualan bajigur. Enak bajigurnya. Apalagi sambil dengerin musik ya Mas ya. Iya. Musik-musik yang diciptain sendiri kan enak ya. Oke, beralih langsung ke profil pembicara. Mas Deswandito Dwi Saptanto, SSM Hum, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Iya, beliau adalah dosen sastra Inggris di Universitas Ngudi Waluyo. Selain sebagai dosen, juga sebagai peneliti yang bertitik berat di bidang kajian sastra populer modern dan sastra bandingan. Lulusan sastra Inggris FIB Universitas Dianuswantoro, yang lulus dengan predikat cum laude, ini S1-nya, kemudian melanjutkan di Magister Humaniora jurusan Ilmu Susastra Universitas Diponegoro angkatan 2011.
11. Beliau senior saya. Lulus dengan predikat cum laude. Beliau menulis tesis tentang bentuk karya sastra populer modern, yaitu sastra video games. Munculnya fenomena karya sastra baru dalam format cyber literatur. Adanya konsep naratif dan adaptif dalam video game yang dibimbing oleh sastrawan Indonesia, sastrawan Nusantara yang sekarang sudah almarhum ya. Kami satu bapak bimbingan dulu dengan Sapardi Djoko Damono. Mungkin teman-teman di sini kenal dengan hujan bulan Juninya ya, yang sering ditulis di undangan-undangan nikah itu. Iya, beliau tinggal di apa namanya Mas tadi? Beliau tinggal di Gedang Anak, Ungaran Timur. Kampus ya, Sandirejo. Saya di Pudak Payung. Oh, di Pudak Payung, di Pudak Payung. Iya, kalau iya. tadi Mas Dimek bilang kalau malam jualan bajigur. Kalau saya kalau malam enggak ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi ini sebuah apa ya namanya, kalau malam itu biasanya ya, baca teori-teori itu ya. Kayak kita bisa bahas bareng nanti bareng sama Mas Dimek. Apa namanya yang terbaru nih yang saya baca nih, saya potong ya tadi ya. Bukunya Mas Dimek ini luar biasa banget. Iya. Ngomong-ngomong soal buku, kita langsung saja ya ke pengenalan sekilas buku yang sebentar lagi akan dibedah oleh Mas Dito. Jadi kalau teman-teman membeli buku Mas Dimek, ini nanti seperti ini kemasannya. Coba kita buka ya. Saya ambil ini yang sudah dibuka. Plastik clip, kayak bungkus obat, bungkus obat. Bukunya juga belakangnya Orkes Kerabat. Dua buku ini sebenarnya bocoran sedikit ya. Ini menceritakan tentang apa namanya ya, seperti proses kreatif Mas Dimek ketika menulis lirik lagu gitu. Lirik lagu apa yang dia tulis ada di sini semuanya. Gitu ya. Jadi ini semacam bentuk prosa dari lirik lagu. Jadi kalau lirik lagu itu bentuknya lirik gitu ya, padat hampir seperti puisi. Kalau ini bentuk ceritanya, narasinya begitu. Di sini menceritakan banyak hal nanti bakal kita dengerin apa saja yang dibahas. Nah, sebelum ke pembahasan, di halaman depan itu, di bagian depan, ada tulisan ini di bukunya. Keseluruhan lagu dalam buku ini dapat kalian dengarkan melalui kanal YouTube http bla 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 bla. Nah, silakan teman-teman di sini karena belum membaca bukunya ya rata-rata ya. Mungkin ada yang sudah membaca. Kalau yang belum, nah silahkan mungkin bisa sambil mendengarkan musiknya pakai ini ya, pakai apa namanya headset gitu boleh. Cari saja soundtrack Orkes Barbar. Barbarnya digabung ya di YouTube. Yang satu soundtrack Kerabat Senja. Nanti ada gambar covernya. Nah di situ semua buku yang semua lirik lagu yang sudah dilakukan dan dipopulerkan oleh band-band indie Semarang. Gitu ya. Itu bisa sambil dengarkan, jadi nanti kita sambil memandang penulisnya yang aduhai ini, sambil kita mendengarkan seperti apa isi bukunya, bisa juga kita sambil mendengarkan apa namanya lagu-lagunya. Jadi yang sudah lirik sudah diubah menjadi lagu dan sudah dipopulerkan oleh band-band indie Semarang. Band-band indie Semarang yang mempopulerkan lagu-lagu Mas Dimek antara lain apa Mas? Di Orkes Barbar berbicara banyak tentang Serempet Gudal, kalau ada yang tahu di sini Serempet Gudal. Terus di rata-rata Serempet Gudal di Orkes Barbar. Di Kerabat Senja ada Ruang Musik Rahayu, ada Sugi Bornean, ada Rencang Rencong, dan
lainnya. Itu ya. Ah. Oke. Kalau Mbak-mbak biasanya Sugi Bornea nih. Sugi Bornea. Ya. Mbak Fani nih vokalisnya yang cantik gitu. Ya. Iya. Sugi Bornean ada yang mempopulerkan ini apa namanya lagu-lagu dari liriknya ditulis oleh Mas Dimek. Kemudian ada Serempet Gudal ya. Kalau yang Orkes Barbar ini isinya agak strong, lebih hard gitu. Jadi kalau kita baca di sini penuh ironi, sarkasme gitu isinya, menceritakan fenomena masyarakat gitu. Ngomong-ngomong tentang HAM ya, yang menjadi topik utama acara ini, di sini banyak sekali dibicarakan tentang hak asasi manusia dilihat dari sudut yang berbeda gitu. Jadi Mas Dimek ini banyak mengangkat sudut-sudut yang tidak dilihat orang lain gitu. Nanti Mas Dito yang lebih tahu lah. Tadi saya dibocorin gitu katanya sama Mas Dito. Ya, gitu ya teman-teman. Silahkan kalau mau cari di YouTube-nya bisa cari saja soundtrack Orkes Barbar dan soundtrack Kerabat Senja. Nah, ada gambar ininya. Apa namanya? Sampulnya ya, Mas ya. Itu bisa didengerin. Atau mungkin panitia kalau boleh ini ya, kalau boleh usul bisa mungkin di YouTube-nya atau diputarkan lamat-lamat gitu, boleh enggak ya? Kalau tidak mengganggu sih, kalau merepotkan mungkin tidak usah, biar peserta saja yang memutar. Itu sekilas tentang buku ini. Selanjutnya saya ke penulis dulu ya, Mas, saya pengen Mas Dimek cerita sekilas saja ke teman-teman di sini, apa sih misi atau tujuan atau ilham atau apa sih yang menggerakkan hati Mas Dimek untuk menulis buku ini? Kan sudah menulis lirik lagunya, kenapa harus menulis bukunya gitu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya alasannya ke-trigger dari teman, ada teman Fajar Cepat sama Mbak Enggar Dian. Itu gimana saya ngomongnya? Jadi intinya saya ingin berbicara legacy atau warisan. Karena beberapa lagu atau lirik yang saya ciptakan tidak terdaftar di Haki. Kalau kita ngomong Haki, ini di luar proses proses kreatifnya ya. Tidak saya daftarkan ke Haki dan beberapanya tidak, gimana ya, saya tidak mendapatkan feedback secara, kalau saya mau di satu sisi saya berpikir oportunis, saya harusnya mendapatkan royalti dari copyright, dari performing right, dan dari segala macam gitu. Sebenarnya itu, cuman mungkin saya memilih cara lain untuk mengklaim karya saya itu lewat tulisan ini, lewat buku ini gitu. Itu sudah bisa menjawab belum ya? Kira-kira? Ya, gitu ya. Itu sekilas nggak apa-apa. Di-trigger lah sama salah satunya Mbak Enggar juga, yang salah satu editor saya, dan Mbak Enggar dan suaminya Mas Fajar Cepot. Kebetulan dibimbing oleh, sini saya kehadiran penulis juga, ada Mas Sulhadi. Selamat datang Mas Sulhadi. Beliau penulis yang lumayan hits karyanya. Salah satu mentor saya juga dalam menulis gitu. Jadi saya bersyukur dikelilingi orang-orang hebat yang mendukung saya buat bikin buku ini. Gitu. Iya, pendukungnya orang-orang hebat, tapi yang menulis jauh lebih hebat ya. Ya, itu sekilas tentang motivasi Mas Dimek menulis buku ini. Oke, untuk selanjutnya ke Mas Dito. Ya, oke, silakan Mas Dito. Monggo. Saya sudah boleh ngomong? Sudah, silakan. Saya sudah nggak sabar dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, saya buka catatan saya dulu. Kalau tadi saya bilang di awal, kalau malam Mas Dimek jualan bajigur. Kalau saya kalau malam nggak ngapa-ngapain, baca-baca buku teori itu bohong ya. Karena tadi saya grogi ditanya ini ya. Seharusnya saya jawabnya
karena beberapa malam ini saya kehilangan waktu bersama istri dan anak saya. Karena saya membaca buku Orkes Barbar dan Kerabat Seni. Kalau saya baca buku ini nggak bisa diselingi dengan main dengan anak saya atau nonton TV, karena ini harus dipahami benar-benar. Ini kisah perjalanan seseorang penulis ya, yang bahasanya nih menurut saya diksinya itu metafora-metafora yang ada, kemudian penuh dengan metafora-metafora, kemudian kiasan-kiasan tadi ya, kemudian majas macam-macam ya, diingat ya. Kemudian ada lagi yang paling menarik adalah bentuk-bentuk semiotika yang dimunculkan Mas Dimas. Adanya gambaran sebuah istana dengan tembok putih dan atap biru. Di mana di situ ada seorang satpam, tadi saya bilang begitu ya. Istana kok ada satpamnya? Ternyata setelah saya putar otak, dan saya lihat biografi penulis, ternyata beliau adalah alumni dari sekolah universitas yang cukup ternama di Semarang ya, yaitu Udinus ya. Nah, bentuk-bentuk semiotika seperti ini yang tidak banyak dipahami oleh pembaca kalau nggak dibaca berkali-kali. Kemudian seperti kita tahu ya, kalau audiens yang ada di sini baik yang online maupun offline, kalau kita membaca karya sastra sendiri itu apa sih sebenarnya? Karya sastra sendiri itu sebenarnya kan karya rekaan ya. Karya rekaan, fiksi, tapi diilhami dari kejadian nyata, kejadian yang dia alami, kemudian lingkungan penulis itu seperti apa, permasalahan yang ada di sekitar penulis itu seperti apa. Kemudian karena dia resah, karena dia khawatir atau merasa tidak nyaman dengan keadaan yang ada, maka dia menuliskan sesuatu di dalam dituliskan di sini mungkin anonim, dengan mungkin nama-nama biasa, nama-nama palsu ya. Dia sama apa namanya itu yang dinamakan sastra. Mas ini ya. Kemudian Mas nama Dokter Rory ya. apa yang dijalani Mas? Ini nggak ada nama ya, cuma struktur aja ya. Ini Mas ya. Tanpa nama tadi. Ini dalam membuat proses atau proses lagunya tadi ya. Itu kok Tunjang medik, administrasi umum dan keuangan. kalau saya ingat satu alma mater ya, Udin. Jadi kehidupan di situ saya tahu banget. Oh, di dalamnya seperti ini. Oh, ada coupling, teater coupling. Ini ikut pakai terus. Soalnya kepacar tuh. Mas itu pencet ya. Yang lain juga hampir sama. Dan kehidupan di situ saya tahu betul karena memang saya kuliah di situ. Dan penulis ini merupakan adik tingkat saya berarti, senior. tidak ada senior, tidak ada junior karena kita sama-sama mahasiswa ya. Nah, di sini diceritakan bahwasanya penggunaan diksi yang nyeleneh, yang bahasa Jawanya tuh mungkin jelei, maksudnya menjijikkan atau malas ya kita dengarnya ya. Seperti diceritakan di situ ada selaput darah. Kemudian ada kimcil. Kalau kita tahu selaput darah atau kimcil, itu kan sebenarnya tabu ya. Kalau kita tahu saya nggak perlu jelaskan apa itu. Kemudian selaput darah adalah, ya kita tahu di mana asal tempatnya, dan kemudian itu tidak seharusnya tabu untuk diceritakan. Ketika ini saya baca, ini menggelitik ya. Apakah memang benar yang dibahas itu tentang selaput darah? Apakah benar seorang penulis ini mungkin jatuh cinta atau punya hubungan khusus dengan kimcil? Ternyata enggak. Cerita-cerita yang diangkat itu adalah cerita-cerita anak muda banget. Di Orkes Barbar ini seperti yang dikatakan oleh moderator tadi ya, bahwasanya Orkes Barbar ini memang benar-benar barbar. Apa yang diceritakan seorang penulis Orkes Barbar ini itu menggambarkan masa mudanya yang benar-benar liar ya, yang benar-benar ingin menunjukkan aku ini ada. Ini adalah ekspresi jati diriku. Aku tuh pengen orang-orang tuh tahu, orang-orang tuh kenal aku. Gitu. Seperti proses pembuktian diri. Gitu. Kebetulan penulis ini aktif di kegiatan teater dimanapun, dan ada beberapa teman-teman penulis yang juga baru saya kenal.
dan juga yang sudah saya kenal beberapa waktu, juga mempunyai hal yang sama ketika seumuran itu. Bahkan saya sendiri ketika di umur seperti apa yang diceritakan di Orkes Barbar ini, ya sama, kita mempunyai adrenalin yang sama seperti kalian semua yang mungkin pada saat semester awal di kuliah, kemudian Anda ingin menunjukkan jati dirinya, ini aku tuh ada gitu. Oke. Kemudian di situ diceritakan bahwasanya masa-masa di teater, masa-masa di kos, kemudian masa-masa ikut dengan teman-temannya yang pergi kemanapun dengan Grafanovsky ya, kalau nggak salah ya. Grafanovsky itu sepeda motor dari seorang penulisnya. Saya cari di internet ya, Grafanovsky itu apa ya? Ternyata munculnya Granovsky, seorang filsuf ya. Kemudian Grafanovsky ini siapa? Nah ternyata setelah harus dipahami berulang-ulang, ternyata saya baru paham. Grafanovsky adalah tunggangan kuda besi dari seorang penulis ini. Kemanapun diantar, kemudian setia menemani penulis, dan pada suatu ketika Grafanovsky mengalami kendala dan penulis sepertinya tidak terima. Karena pada saat itu ada satu momen di mana ada salah satu keluarga dari sang penulis berpulang dengan kendaraan yang mungkin sudah tidak dikatakan baru lagi ini. Itu menceritakan banyak hal, bahwasanya di situ ada ciri atau kekhasan anak muda yang jatuh cinta pada sepeda motor, misalnya seperti itu. Umur-umur kita waktu SMA, waktu kuliah semester awal itu pasti senang banget motor. Untuk yang cowok ya. Kemudian di sini ada lagi part yang saya baca menarik, judulnya Andeng-Andeng. Andeng-andeng itu tai lalat ya kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawanya tai lalat ya pasti. Andeng-andeng. Apa ini? Mutunya di mana nih bahasa andeng-andeng? Ternyata ketika dibaca luar biasa banget. Andeng-andeng ini seperti sebuah semiotika dari bentuk pemanis tubuh, ya, pemanis paras. Ya. Ketika seorang wanita mempunyai andeng-andeng, maka bisa dikatakan dia manis. Tapi apabila seorang wanita itu mempunyai andeng-andeng, penuh dengan rambut yang menjulur keluar dari andeng-andengnya, sangat menjijikkan sekali. Bukan begitu, Mas? Sebenarnya andeng-andeng ini adalah seperti metafora dari bukan makna harafiah tai lalat ya, atau andeng-andeng sebenarnya. Tapi apa yang nampak dalam seseorang atau wanita, itu ditunjukkan dengan andeng-andeng istilahnya ya. Itu ditampilkan dengan bentuk tai lalat tadi ya, yang mungkin bagi sebagian orang jijik ya, bahkan sampai harus mengoperasinya mengangkat andeng-andeng. Dan di sini ditunjukkan bahwa ada tokoh bernama Mawar, saya kasih sedikit bocoran begitu. Tokoh bernama Mawar. Dan ada di situ Yosi Gandos kalau nggak salah. Yosi Gandos adalah figur seorang lelaki yang luar biasa ideal, dengan badan yang ideal, dengan tampang yang lebih dari pas-pasan. Kemudian dipertemukan dengan Mawar di situ, sebut saja Mawar ya. Mawar yang cantik dan idola atau bisa dikatakan bunga kampus. Tapi pada suatu ketika tidak hanya sebuah andeng-andeng saja, tapi di situ juga digambarkan di andeng-andeng maupun di Mawar ya, di cerita Zeng ya. Itu digambarkan bahwa andeng-andeng atau zeng itu maksudnya adalah sebuah metafor dari kekurangan seseorang. Jadi Mawar tadi diilustrasikan wanita yang cantik dengan bau nafas yang zeng, bau nafas yang tidak enak ya. Kemudian tai lalat, bisa dikatakan tai lalat itu menjijikkan karena mengeluarkan bentuknya tidak bagus, kemudian kadang keluar rambutnya. Tapi di satu sisi kadang tai lalat itu membuat seorang wanita menjadi indah, menjadi cantik. Itu yang menarik. Kemudian di sini ada lagi penggalan-penggalan yang saya ambil, ada senyum niar adalah substitusi segoramet, mendoan, dan segelas es teh gratis. Ada 3 elemen tadi, segoramet, mendoan, dan segelas es teh gratis. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk lain seperti ini yang muncul, yang menggambarkan bahwasannya di Orkes Barbar ini sang penulis ini sedang hidup dalam
kalau saya boleh bilang di perantauan, karena beliau dari luar Jawa ya, kemudian hidup yang ya pas-pasan lah, idealnya mahasiswa lah ya, di semester-semester awal atau di bulan-bulan akhir seperti itu. Kemudian sego rames adalah menu paling utama, paling murah, paling mudah didapat. Kemudian mendoan adalah gabungan dari sego rames. Kemudian es teh gratis. Ini adalah bentuk-bentuk apa namanya ya, ilustrasi seorang mahasiswa yang benar-benar berjuang untuk hidup ya. Ada lagi tadi kembali ke andeng-andeng. Andeng-andeng bisa dikatakan sebagai bentuk eksotisme. Tadi saya katakan. Tak jarang teman sekosku selalu merekomendasikan film dewasa dengan kategori MAW. Ya, jadi ada film-film dewasa yang kategorinya sadomasokis, kemudian apa-apa. Ini MAW. Ini menarik sekali ya. Karena sampai sedetil itu sang penulis mengilustrasikan apapun yang dilakukannya ketika masa-masa mahasiswanya. Kemudian ada lagi bentuk semarangan, Laskar Maesa Jenar, dan juga Congyang. Itu adalah bentuk-bentuk yang sangat nyemarang banget. Walaupun sang penulis ini berasal dari luar Jawa, tapi nggak tahu kenapa, sepertinya dia mendapatkan rumah yang nyaman di komunitasnya, rumah yang nyaman di kota ini, di Semarang, rumah yang nyaman yaitu berusaha ingin nyemarak. Bahkan saya tanya kepada beliau nanti ya, mungkin ya, masih ingat nggak bahasa-bahasa asli daerahnya? Mungkin malah lebih tahu apa ya, kalau di sini tuh, kalau di Semarang tuh des mungkin ya. Atau mungkin lebih tahu to, atau mungkin lebih tahu John gitu ya, untuk memanggil teman daripada apa mungkin dari daerahnya gitu ya. Nah, ini sangat nyemarang banget. Di sini bahkan saya ambil mimik Congyang langsung goyang. Itu ciri khas banget. Congyang ketika masa muda, ketika masa-masa mahasiswa awal-awal gitu ya. Congyang itu sebagai apa ya, peneman di masa-masa kegelapan gitu ya. Jadi ketika sang penulis ini mungkin galau, sang penulis ini mungkin lagi suntuk dan segala macam, pelampiasannya kemana lagi kalau bukan Congyang. Nah, ini ciri khas yang ditunjukkan yang lain, di mana Mas atau penulis ini ya, saya katakan penulis saja ya, itu merasa Orkes Barbar ini sebagai ekspresi pada masa-masa keemasan. Jadi masa-masa keemasan, masa-masa dia waktu mahasiswa, seperti De Enggar, seperti Mas Dimek, seperti saya, seperti kalian semua yang ada di sini, ketika masa muda pasti ingin bereaksi terhadap sesuatu yang melarang, ya kan? Kemudian bereaksi kepada sebuah aturan-aturan yang mengikat, kemudian bereaksi kepada kebiasaan-kebiasaan atau keajegan, misalnya harus berangkat kuliah, harus belajar atau harus apa, semua ditabrak semua. Dan ditunjukkan di sini dengan Grafanovski-nya, dia asik asik menyusuri jalanan kota Semarang. Kemudian pada cerita Giting, dia menjelaskan bahwasannya betapa sang penulis menjelaskan betapa menjelehinya, betapa nyelenehnya gaya hidupnya di Semarang. Betapa menurut saya ini sebuah cerita yang memang harus diceritakan. Karena dari berbagai penjuru kampus dia datangi, kemudian berkenalan dari teman-teman kampus-kampus lain atau komunitas-komunitas lain, hingga dia sekarang bisa sebesar saat ini. Oke, saya lanjut ke buku kedua, yaitu Kerabat Senja. Kalau tadi Orkes Barbar itu tergolong menurut saya barbar ya. Benar-benar sang penulis berusaha menunjukkan eksistensi dirinya atau eksistensialis gitu ya. Berusaha ingin menunjukkan bahwa dia itu superior dibanding teman-temannya atau dibanding dengan circle-nya. Maka di Kerabat Senja ini ada sedikit hal yang, atau mungkin sangat banyak hal yang berubah ya. Di Kerabat Senja ini jadi nanti
jika ada yang berkenan dan membaca buku ini, membeli buku ini, sebelumnya saya mau promosi juga nih ya berarti ya harusnya. Ada wadahnya ini menunjukkan betapa higienisnya sang penulis. Kemudian dibuka ada 2 seri ini ya, dan ini tidak bisa dibaca satu saja, harus dibaca 2 karena ini berhubungan. Yang pertama Orkes Barbar tadi sangat barbar, sangat kalau saya boleh bilang outlaw ya, orang yang nggak mau diatur. Orang yang sak pena EDW, hampir sama seperti teman-teman teater yang lain yang mungkin rambutnya digimbal atau mungkin ditato dan segala macam. Nah, di Kerabat Senja ini semuanya berbalik, 180 derajat. Benar-benar saya bisa katakan 180 derajat karena dengan adanya perjalanan cerita yang ada, seperti di Gelora Malam Jingga. Di situ sang penulis langsung menyampaikan di awal pembukaannya, yaitu dipertemukan dengan insan-insan istimewa, layaknya hadiah Tuhan untukku. Sumbangsih semesta yang sampai sekarang aku syukurinya. Bertemu dengan teman-teman yang dugal, bertemu dengan teman-teman yang outlaw tadi. Mungkin pada saat masa remaja kita seperti bangga. Ketika saya berkelahi dengan siapa, kemudian ada teman saya yang akan membackingi saya, ya nggak terima ikut memukul ya, itu akan saya sangat bangga. Tapi di cerita Kerabat Senja ini sangat berbeda sekali. Kedewasaan atau kematangan sang penulis ditunjukkan dengan sangat jelas di cerita Pak Bambang dan Rencang-Rencang. Saya masih ingat waktu dulu manggung juga, saya dulu juga main musik ya. Ketika bermain musik itu sepertinya semua harus dibagikan ya. Caranya main musik ini gimana sih kuncinya? Ya ini kuncinya C, E, F minor dan segala macam. Di sini ada tokoh Pak Bambang yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada siapapun termasuk kepada penulis. Di situ ditunjukkan Pak Bambang mengajari bagaimana cara bermain keroncong, bagaimana ikut komunitas keroncong, dan bagaimana mencintai keroncong sebagai tradisi atau budaya yang harus kita uri-uri, gitu ya. Nah, Pak Bambang ini memberikan petuah bijak dengan contoh adanya tik seperti alat musik yang hanya 1 senar saja digambarkan di situ. Dan dengan gambaran ini penulis selalu memberikan atau menggambarkan hal yang sama tentang sisi humanis orang-orang di sekitarnya. Pak Bambang yang selalu sabar mengajari penulis untuk bermain keroncong, untuk kumpul bersama dengan teman-teman keroncong. Kemudian ada lagi cerita Going yang menggambarkan proses dirinya bertemu dengan teman yang dulu menyenangkan, kemudian sekarang berubah menjadi menyebalkan. Selanjutnya ada Saturnus yang menggambarkan bahwa sang penulis ini pernah menjadi warga negara bergota, atau kita sebut dengan bergotan. Cerita Saturnus ini yang paling menarik, Mbak Enggar, karena cerita Saturnus ini saya juga bisa menyelami ceritanya seperti apa. Penulis ini ingin berusaha menyampaikan pesannya seperti apa, karena saya dulu pernah tinggal di daerah itu. Saya tinggal di Jalan Veteran, Jalan Veteran, dan itu adalah perumahan PJKA. Ya benar ya, perumahan PJKA. Nah, yang saya dulu seorang pejabat di PJKA, mendapat rumah dinas di PJKA, dan ada sebuah kritik yang mungkin bisa diceritakan di situ, bahwasanya ketika seseorang menjabat, itu akan mendapat semua kemewahannya. Tapi ketika sudah tidak, jasanya pun tidak dikenal. Nah, yang sudah kedo, kemudian saya harus pindah. Keluarga harus dipaksa pindah karena tempat itu harus dibuat jerman. Saya tahu betul di mana wilayah bergota, di mana saya bermain bersama teman-teman saya di hamparan nisan ya, batu-batu nisan, kemudian rumah yang depannya halamannya langsung batu-batu nisan. Bahkan ada yang salah satu rumah teman saya yang di dalamnya itu ada makamnya, itu adalah bergota, bergotan, berasal dari kata Golgota sebenarnya.
dan diplesetkan karena orang Jawa susah ya, jadi bergota begitu. Nah, di situ diceritakan bahwasannya kehidupannya yang luar biasa sulit, tapi sang penulis dipertemukan di kesulitan jalan untuk menyambung hidupnya ya istilahnya ya. Si penulis dipertemukan dengan banyak orang-orang hebat. Seperti adanya Haribaan dan Asma Librasi ya. Dan saya juga banyak belajar di Sebambangan ya Mas ya. Sebambangan. Saya coba cari apa itu Sebambangan. Ternyata konsepnya luar biasa. Itu adalah budaya sebelum nikah ya. Iya. Di Minangkabau, benar nggak? Di Lampung ya, sorry. Lampung. Nah, itu ceritanya kalau mau nikah, ternyata yang perempuan pura-pura harus diculik dulu gitu. Iya. Nah, ini menarik ya. Yang perempuan harus diculik dulu. Saya mau menikahi Dek Enggar. Maka Dek Enggar harus pura-pura saya culik dulu. Saya ajak tidur di keluarga saya, bukan begitu ya. Kemudian di sana nanti keluarga dari misalnya ada anggota keluarga dari Mbak Enggar ini datang untuk pura-pura menjemput. Kemudian untuk pura-pura bernegosiasi dengan saya. Ayolah Mas, saya minta anak saya kembali. Bolehlah kalau misalnya mau nikah sama Mas, tapi tolong dong berikan kebebasan buat anak saya. Seperti itulah kurang lebih ya. Maka di situ juga saya akan berakting ya, seolah-olah baiklah saya akan pertemukan ibu lagi atau keluarga dengan anak ibu lagi, tapi saya harus menikah dengan dia. Seperti itu ya Mas. Betul. Nah, ini adat atau budaya Sebambangan yang tidak hanya membahas masalah Semarangan, tidak hanya Nyemarang, tapi ternyata perjalanan hidup dari sang penulis ini pernah mengalami hal yang dinamakan tradisi Sebambangan. Kemudian ada cerita yang hampir sama menariknya seperti Saturno, ada romansa. Di romansa ini benar-benar cerita yang sangat menyentuh, walaupun itu hanya tulisan. Tapi efek katarsis yang diberikan oleh penulis kepada pembaca itu sampai. Yaitu berusaha mencurahkan isi hatinya itu ya, pesannya itu sampai ke saya. Dan saya cukup tersentuh membaca ini. Karena di situ ada Pak Riko, sedikit bocoran, Pak Riko yang mempunyai penampilan layaknya orang yang mungkin kalau kita ketemu sangat kita takuti ya. Dengan dandanan yang ala agamis gitu ya. Dengan jenggotnya yang panjang, kemudian dengan jidat yang hitam, seperti itu kurang lebih ya. Tapi di situ dijelaskan Pak Riko ini jauh lebih baik, mengajarkan kebaikan. Dan di situ ada Om Fang, warga keturunan Tionghoa ya, yang mungkin malah kehilangan ketionghoanannya dan sangat menjawani sekali, sangat Nyemarang sekali. Hal-hal seperti ini yang mengajarkan penulis untuk mencintai Semarang, untuk lebih humanis, untuk lebih Nyemarang gitu ya. Bahkan tadi tradisi Sebambangan ini hanya dimunculkan sedikit saja. Yang lainnya ceritanya tentang kehidupannya di Semarang. Dan yang terakhir ada sebuah penggalan kutipan yang saya ambil di cerita Memoria. Kutipan ini sangat menarik dan ditaruh di akhir ya. Menjadi dewasa memang menyebalkan. Jadi sang penulis seakan-akan menyebalkan, kalau saya boleh ambil jalan tengahnya ya, benang merahnya menyebalkan itu bukan berarti sang penulis ingin kembali lagi ke masa barbarnya, bukan. Tapi menurut saya sang penulis sekarang merasa penyesalannya menurut saya, karena menyebalkan dalam artian kenapa tidak dari dulu saya paham seperti ini, makna-makna humanis yang seperti ini, sopan terhadap orang lain, tidak radikal, tidak outlaw seperti itu. Nah, hal seperti ini yang bisa ditangkap oleh pembaca, dan pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca ini pasti akan sangat mengena ya, gitu ya. Seperti itu Mbak Enggar, apa yang saya baca, jadi memang benar-benar ini karya yang benar-benar bagus, butuh waktu tidak hanya sekali untuk baca. Bahkan Mbak Enggar juga kemarin sempat bilang ya, ini buku yang bagus.
Coba dibaca Mas gitu ya. Saya baca dan ini menjembatani saya untuk bertemu dengan apa ya? Kalau saya boleh bilang tadi di sini ada Pak Bambang itu seorang maestro keroncong. Ya, maka di sini ada maestro penulis ya Pak. Ya, seperti itu. Nah, cukup dari saya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, iya. Banyak sekali yang dibeberkan oleh Mas Dito tadi. Boleh minum dulu, Mas? Silahkan. Ya. Ya. Dari tadi kita mengetahui banyak judul lirik lagu yang kemudian diceritakan di dua buku itu ya. Boleh nggak nih kalau misalnya saya request ke Mas Dimek nyanyi dong satu atau dua lagu yang judulnya ada di sini. Silakan. Mungkin potongan-potongannya aja. Nggak harus lengkap. Saturnus atau mungkin apa ya tadi ya. Silakan. Saya nyanyi tanpa instrumen itu kayak kurang pede gitu kan. Apa? Nyanyi tanpa instrumen kurang pede. Kalau gitu ya. Ada gitar nggak ya panitia? Bisa diputer nggak, Mas? Lagu gitu lamat-lamat diputer. Mau yang apa teh? Yang Kerabat Senja atau orkes? Mau yang Kerabat Senja atau yang? Silakan Adi. Terserah ya apa? Terserah. Kerabat Senja aja. Boleh keyboardnya nggak apa-apa? Keyboardnya boleh. Boleh? Ya, boleh. Ya. Sebentar ya, teman-teman, kita tunggu panitia dulu. Panitia bersedia memutar salah satu lagu yang liriknya ditulis oleh Mas Dimek. Ini yang kaitannya sama Sebambangan tadi, Mas. Sebambangan. Iya. Sebambangan. Asma Liberasi. Ya. Lagunya aja, suaranya aja, Mas. Ya. Saatnya tuh mengikat janji merangkum indahnya laras rasa nihil ragu biarlah merayu di ruang biru bias kita jadi tak sugai rata satu-satunya senggarapan bagi sembelit utara nyanyikan ku kidung setia. Ya nggak bisa nyanyi saya, tapi liriknya bagus sekali. Saya sering mendengarkannya kalau malam. Biasanya Kalau biasanya kalau pengarang tuh kalau suruh nyanyi tuh memang nggak bisa. gitu Karena ya. Melly Guslau itu biasanya kalau nyanyi nggak begitu bagus. Tapi jangan salah, Mas Dimek ini di Rencang-Rencong dan di Ruang Rahayu ya. Itu juga ikut ini. Nggak cuma instrumen aja tapi juga nyanyi. Ternyata gitu ya. Cuman ini kayaknya agak kurang. Saya tuh sebenarnya kalau nyanyi nggak begitu bisa, cuman kalau musabaqah tilawatil Quran atau gitu. yang berhubungan tartil atau itu insya Allah lah. Iya. Oke, begitu ya.
iklan itu tadi ya. Oh iya, ya. Mungkin teman-teman yang di sini banyak yang dari Fakultas Ekonomi ya. Ya, apa namanya, Mas, saya jarang baca nih, apa namanya, bacanya jurnal, neraca gitu kan, kalau anak-anak ekonomi. Nah, ini, jadi saya pengen nanya ke Mas Dimek dan Mas Dito. Ternyata teman-teman karya sastra gitu, karya seni, lirik ya, lirik lagu, terus apa namanya, lirik lagu itu kan yang namanya lirik itu tulisannya gitu ya Mas ya, syairnya ya, syairnya. Jadi sebelum jadi lagu ternyata si penulis nulis lirik lagunya dulu ya, nulis lirik lagu dulu, nanti setelah menulis lirik lagu baru proses membuat lagu gitu. Syairnya syair lirik dong. Syair lirik ya? Ya. Lirik dilagukan. Berarti baru lirik cari kemudian nadanya. dilagukan. Cuman ada juga yang sebaliknya. Oh gitu, ada juga yang juga. sebaliknya. Lagu dulu kemudian Lirik. Nyari liriknya gitu Liriknya, ya. syairnya. Gitu. Oke, itu jadi satu karya. Tetapi kemudian Mas Dimek ternyata dari ide-ide yang sudah ditulis di lirik lagu itu, beliau mengolah ulang ide itu menjadi cerita yang ada di dalam buku ini dalam bentuk prosa, bisa dikatakan seperti cerpen gitu ya Mas Dimek ya. Bisa dikatakan seperti cerpen gitu. Jadi di sini kalau teman-teman baca bukunya, di sini ada lirik lagunya ditulis gitu. Misalnya ini apa namanya, itu Balado Kawan Lamo gitu ya, Maling Sia. Jadi kalau kita buka bukunya, di bukunya ini ada gambarnya gitu. Jadi ini sebenarnya gabungan dari beberapa karya gitu. Ini Orang di belakang. Ada judul Gelora Malam Jingga gitu. Kemudian ide ceritanya diintisarikan dan oleh teman Mas Dimek gitu dibuat semacam sketsa gitu ya Mas ya. Nah, ini menjadi satu karya. Ada yang buat dan sketnya Ipul. Mas Ipul ya namanya ya, Mas Ipul. Mas Ipul ini membuat cover juga ya Mas ya? Buat cover semuanya ilustrasi. Iya, dua buku ini covernya di Mas Ipul namanya. Kemudian Mas Ipul selain membuat cover juga membuat ilustrasi di setiap judul gitu. Nah ini bisa juga dipamerkan ya Mas ya sebenarnya kalau di seni apa lukis ya, seni rupa, seni apa ya namanya ya? Seni rupa visual ya, Visual. ya, di visual gitu. Nah ini sudah menjadi karya lagi. Kemudian nah ini ceritanya. Cerita Mas Dimek, kemudian di bagian belakang baru ditulis ada liriknya. Nah ini, Gelora Malam Jingga ada liriknya gitu. Jadi tadi kenapa saya bilang ini buku lain dari yang lain loh, karena di dalam buku ini ternyata ada sketnya, ada liriknya, ada prosanya atau cerpennya gitu ini. Dan teman-teman yang Bu, saya bukan anak sastra, bukan anak seni loh, saya juga jarang baca, jangan khawatir, ini ceritanya itu ringan sekali gitu. Semua orang gitu bisa baca ini dengan santai gitu, seperti apa ya, buat healing terapi gitu loh. Jadi apa namanya ya, kata-katanya itu tadi dikatakan Mas Dito, diksinya itu penuh dengan Nyeleneh ya. Nyeleneh ya, Nyeleneh. diksinya nyeleneh tetapi dikemas dengan apik gitu. Iya, Contohnya nih misalnya, Pak Bambang yang ya. merupakan maestro orkestra ya, atau apa ya? Maestro keroncong. Maestro keroncong. Pak Bambang seorang maestro keroncong yang menyamar sebagai agen rahasia
satpam sebagai satpam. Menjadi seksi keamanan. Seksi keamanan. Kampus tembok putih dan atap biru. Gitu. Iya. Nah, itu ada seperti itu. Saya juga menemukan juga ini Mas di buku yang saya pegang gitu. Ini nih. Petang itu saat mendung sedang bermalas-malasan bekerja, aku bersama saudariku menerka bentuk dan bersenggama dengan kidung hujan gerimis Aceh. Bas betot setinggi manusia itu dari kejauhan tampak seperti prasasti mulia di tangan Bulus, sang pemuja sepeda. Ironi, ada juga yang isinya sarkasme gitu ya. Ada tadi yang Mas Dito bilang zeng-zeng gitu ya Mas ya? Zeng, ya. Zeng. Saya sempat bingung itu pada bagian itu zeng-zeng. Saya kira itu bunyi-bunyian yang dimunculkan oleh kendaraan bermotor. Ternyata zeng-zeng di situ maksudnya adalah sebuah kekurangan dari sebuah kesempurnaan. Saya nggak usah sebutkan apa itu karena nanti jadi kayak bocor ya. Jadi tadi kesempurnaan dari yang mempunyai kekurangan ya, Dik. Gitu ya. Kalau saya sebutkan boleh nggak? Boleh. Jadi saya tadi malam baca itu ada cerpen yang judulnya Zeng-Zeng itu. Di situ Mas Dimek ini bercerita tentang ada seorang cewek cantik banget, tetapi ternyata nafasnya itu bau sekali. Itu suatu penyakit gitu ya Mas Dimek ya? Iya, itu penyakit gitu. Jadi nafasnya itu bau sekali. Jadi di situ dikasih judul zeng-zeng, kurang ajar nggak itu ya? Jadi mak seng gitu. Berkebalikan dengan gitu. Yudi Gandos ya? Iya. Yudi Gandos yang mempopulerkan Sela sebenarnya. Iya. Sela. Di sini aku tulis tokoh nama asli sebenarnya ya Sela Good kalau teman-teman tahu. Sela Good itu selebgram Semarang gitu ya, Mas ya? Itu masih hidup ya orangnya ya itu ya. Ya itu salah satu orang yang berpengaruh. Salah satu teman Mas Dimek Terus yang ini berpengaruh. kalau boleh itu di belakangnya kan ada tes ini berhubungan banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oh iya. Nah di belakang sampulnya tuh ada banyak testingnya tuh. Oh yang udah beli, enggak yang di sampulnya. Ya, yang di sini ya. Nah itu. Oh iya. Itu clickbait buat buku ini kan ada beberapa. Oh iya. Ini ada beberapa testimoni dari Yanto nih, mahasiswa nyaris DO katanya. Di sini ada yang nyaris DO? Jangan ya. Dia bilang bukunya bagus, bisa jadi alas Mosku yang rodo bodol jare ya ampun. Bagus. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli buku ini dibeli aja nggak apa-apa. Ya minimal kalau nggak dibaca. Ada Kardi pegawai becak lampu Simpang 5. Oh iya, ini ya lampu yang klep-kelip becak yang klep-kelip itu ya, Mas ya. Apik Mas, tapi aku luwih seneng TTS jare. TTS teka-teki silang. Iya. Ada Cynthia, admin konveksi. Saya beli buku ini enggak terpaksa kok katanya. Tapi dia nulis seperti itu berarti terpaksa ya. Ada Naryo, bapak kos single parent. Anak saya suka sekali saya kasih buku ini. Sekarang dia jadi sering diam sambil senyum sendiri di depan pintu katanya. Iya, karena romantis banget emang bukunya. Yang ini ada lagi Dita. Apa ini? Banalis paruh waktu. Lab analis paruh waktu. Ku tak mengerti ternyata menjadi super senja. Itu membuat aku sering minum aspirin. Aku lebih suka baca
Kitab kuning, gundul, bos manuk. Ya. Burung-burung muraiku berkicau rewel saat aku bacakan tulisan dalam buku ini katanya. Terus ada Nurul, korlap dapur umum. Kata-kata dalam buku ini isinya sampah tapi yang daur ulang, jadi bermanfaat deh. Tapi aku dusta, tapi aku dusta. Ya. Ada lagi satu, Rio, security pabrik semen. Cocok buat kado saat nembak mantan. Saya bilang isinya bikin mules. Iya, ini emang cocok banget buat nembak Cocok, mantan. Itu clickbait aja. Kalau ada relevansinya sama mahasiswa ekonomi. Jadi kadang-kadang ini aduh aku ngomong nggak apa-apa. Saya dibesarkan oleh lingkungan milieu yang mengajarkan saya untuk bagaimana caranya membuat karya produktif dalam berkarya bagus tanpa mengajarkan saya untuk menjual karya itu. Jadi setelah kita tadi sempat bahas ya Mas ya, akhirnya sebagus apapun karya itu, sejelek apapun karya itu, semua terletak pada penjualan. Gitu. Sebenarnya ini ada relevansinya banget teh sama teman-teman yang hadir di sini. Ini mayoritas fakultas ekonomi. Syariah? Bukan. Ekonomi biasa. Itu ada hubungannya. Jadi bagaimana caranya menjual karya? Kalau nggak tahu sih caranya di marketingnya, di pasarnya ada mungkin ya. Kayak brand awareness dan lain-lain mungkin ada gitu. Jadi aku cuma pengen ngomong PR terbesar sekarang teman-teman kreatif yang sedang berproses untuk membuat karya atau sudah membuat karya, PR-nya adalah untuk menjual karya tersebut. Dalam artian menjual, apresiasi kan cuman apresiasi bisa didapatkan banyak hal gitu. Kalau para pekerja seni cuma dapat pride sama sego kotak juga, aku rasa itu nggak memanusiakan. Ini ode untuk kemanusiaan. Selama pekerja seni hanya dibayar dengan sego kotak dan rasa pride, berarti kita tidak memanusiakan manusia. Gitu. Tepuk tangan untuk Komnas HAM. Udah, yang haus mungkin boleh minta sama panitia Aqua, kalau yang lapar mungkin panitia sudah nyiapkan roti atau apa. Gitu. Ngomong-ngomong soal HAM nih, hak asasi manusia, di sini banyak juga yang bercerita tentang hak asasi manusia dan kemerdekaan kita sebagai manusia yang disoroti anak muda, sebagai anak muda, sebagai kaum marginal gitu ya Mas ya. Jadi yang disoroti Mas Dimek ini sebenarnya kalau saya lihat bener gini nggak Mas Dito, menurut Mas Dito, sudut pandang Mas Dimek itu bisa mengambil sudut pandang yang unik gitu. Betul. Yang kadang menurut orang biasa saja. Bahkan orang seperti saya tadi yang saya sampaikan, sepeda motor itu bernama Gravanowski. Kemudian sepeda motor tua bebek manual itu dikategorikan dengan apa, kata gantinya apa. Jadi penuh dengan apa ya, ilustrasi yang mungkin menggelitik yang kita butuh waktu harus diulang-ulang gitu untuk memahami, oh ini ternyata motor, oh ini ternyata ini. Nah ini menarik sekali. Jadi bisa melihat sesuatu itu tidak seperti bentuk aslinya, tapi menceritakan tadi seperti misalnya kursi itu dengan apa gitu. Ya, untuk pilihan diksinya gitu ya Mas. Diksinya luar biasa. Dan ini Mas Dimek itu juga menyoroti sesuatu yang kadang tidak membuat peka orang lain gitu, menganggap sesuatu yang itu biasa saja gitu, seperti andeng-andeng misalnya ya. Andeng-andeng. Kalau orang lain, kebanyakan orang, maksud saya melihat ada orang punya andeng-andeng dan tidak punya andeng-andeng ya, biasa aja gitu. Tapi bagi Mas Dimek ternyata luar biasa. Betul. Gitu. Kemudian eksistensi Congyang tadi, sebagai pemersatu anak muda gitu ya. Diakui atau tidak gitu. Congyang ini berperan ya bagi kreativitas anak muda ya. Termasuk paket alkohol yang ekonomis. Iya, jadinya banyak disukai oleh anak-anak kos pada saat itu. Sekarang mahal ya. Mas? Sekarang mahal ya. Betul. Iya. Terus apalagi ya Mas? Banyak banget ya. Banyak sekali. Ya.
Pengen nanya nih Mas Dimek. Ya. Gimana sih caranya bisa dapat apa namanya? Ilham, maksudnya mikirnya gitu gimana, Mas? Sisi-sisi unik seperti itu untuk diceritakan gitu. Kan saya melihat sosok wanita di situ duduk. Kemudian bagaimana kamu mengilustrasikan dengan kata lain atau dengan diksi lain yang menggelitik agar tidak hanya seorang wanita ya dengan hijab berwarna hitam duduk di depan saya, nggak cuma begitu, cuman didramatisir sedemikian rupa. Itu bagaimana prosesnya? Ini kebetulan ada mentor saya nih, salah satu trik saya, Mas Adi. Halo Mas Adi. Tepuk tangan buat Mas Tuladi. Beliau sering bilang begini sih, keajaiban dalam sastra adalah membuat sesuatu yang kecil terlihat megah, membuat sesuatu yang tidak biasa jadi biasa saja pun bisa. Gitu. Itu Mas Adi pernah ngomong gitu sih, itu keajaiban sastra. Jadi kebetulan satu kali bestseller. Ya, ini luar biasa nih. Ini kali kedua saya ketemu beliau. Oh gitu? Ya, pernah. Saya sudah pernah di acara di kampus tuh beliau datang. Gitu. Dan apa namanya? Oh oke. Ya, gitu ya. Oke. Karena waktu kita sedikit lagi nih, kita buka pertanyaan boleh ya? Boleh. Ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang tanya. Kita sudah dapat 2 pertanyaan, ini Mas Dito dan Mas Dimek dari Zoom. Yang satu dari Odi Budi Santoso. Apakah ada alat musik daerah yang diceritakan di buku ini atau jadi inspirasinya? Alat musik daerah? Iya. Nggak ada. Pak Odi Santoso? Tidak. Oh, alat musik daerah? Iya. Alat musik daerah. Ada dong. Ada, aku buka tentang ini, tentang tik. Jadi kalau di keroncong ada cuk, ada cak. Jadi sebelum ada cak itu ada tik. Kebetulan di sini ada praktisi keroncong juga, Mas Jo. Ada cak, cuk, sebelum cak ada tik ya Mas ya. Pernah dengar nggak Mas? Ya tik, kita bahas seperti ukulele tapi senarnya satu. Senarnya satu. Ya, tapi ada fakta menarik sebelum cak itu ada tik namanya ada. Ini belum didas, cuma nanti mungkin jurnalnya keluar Mas. Mungkin kita kolaborasi antara. Ada alat musik daerah, bukan musik daerah, lebih ke alat musik Portugis yang dimainkan secara langgam. Kalau orang Jawa itu kan mainnya di pukul ya, apa? Iya, apa di apa ya? Ritmis gitu ya. Jadi selo yang digesek akhirnya digesek. Itu seperti ditepuk ya. Gitu. Itu diceritakan di Orkes Barbar atau di Kerabat Senja? Di Kerabat Senja. Kerabat Senja ya. Di Kerabat Senja. Pak Bambang tadi. Oh, yang tentang Pak Bambang tadi ya. Oke, itu ada tik namanya. Tik. Seperti ukulele, tetapi senarnya satu. Oh iya. Itu Pak Odi Budi Santosa. Kemudian dari Mbak Tia atau Bu Tia ini, boleh minta tolong diinfokan di mana beli bukunya. Oh ya, untuk teman-teman yang di Zoom, di YouTube dan di sini, kebetulan kami tidak membawa buku karena bukunya kebetulan laris banget. Kami terakhir cetak itu 100, itu sudah laris gitu. Jadi 100 itu udah sisa-sisa ya, buat stok ternyata ludes juga gitu. Dan acara ini mendadak, tinggal 2 buku ini, jadi tadi dibawa aja. Untuk pembelian kami buka PO pre-order gitu lewat link Google Form. Nanti mungkin bisa saya bagi ke panitia ya, link Google-nya. Itu untuk di sini, teman-teman di sini tadi sudah dititipkan ke penerbit, sudah di-share juga di di form ya, di forum, di grup, bisa dipesan lewat situ. Gitu. Itu untuk pemesanannya. Kemudian dari teman-teman di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Wah, banyak ternyata. Silahkan menunggu mic dari panitia. Waalaikumsalam. Bertanya kepada Mas Dimek, apa alasan Mas Dimek memutuskan untuk menjadi seorang seniman? Terima kasih.
Iya. Saya nggak tahu kalau saya itu seniman sebenarnya. Iya, betul. Yang saya tahu saya sekarang jualan bajigur aja gitu. Mungkin kalau memang apa ya, kalau ditanya panjang sih ceritanya, mungkin kapan-kapan boleh mampir bajigur gitu. Kita cerita lebih dalam gitu ya. Dengan siapa tadi? Ya? Vicky gitu, Mbak Vicky. Vicky. Makasih. Kalau ditanya seni, nggak tahu saya juga. Karena dulu penyesalan terbesar saya adalah kenal teater sih. Itu sangat saya sesali, saya kenal teater itu. Harusnya saya sekarang nggak jualan bajigur gitu. Mungkin sekarang sudah jadi manajer bank. Iya. Atau pengacara di firmanya Hotman Paris. Hotman Paris. Ya kan? Gitu. Iya, gitu. Mas Dimek ini merendah padahal dia untuk meroket kemana-mana. Mbak Vicky, saya mau menambahkan pertanyaan banyak Mas Dimek ya. Makasih Mas. Jadi jam berapa tadi? Jam 8:04 kami ketemu ngobrol di halaman depan. Ini nanti mau ngobrol apa Mas? Bingung. Terus kamu kok bisa jadi seniman? Pertanyaan Mbak Vicky ini sudah saya tanya. Juga ya. Ketika memilih jalur menjadi seniman itu kan enggak, menurut saya bukan orang biasa ya. Nantinya masa depan iki apakah iso ngurupi bojone atau piye gitu ya. Tapi ternyata apa yang dipilih oleh Mas Dimek ini merupakan jalan hidup pilihannya. Kemudian ada tadi tawaran untuk datang ke depan UTC Sampangan, bukan semata-mata promosi ya. Yeah. Tapi sebenarnya di sana beliau ini orang hebat, tapi jualan bajigur. Apakah, saya tanya, apakah omsetnya mencukupi Mas? Ya enggak lah Mas. Sebenarnya intinya sebenarnya dia belajar. Tadi saya mengambil contoh ya, ada seorang Christine Hakim, ada mungkin artis-artis senior top yang mungkin menyamar menjadi seseorang untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat yang sebenarnya gitu. Menurut saya Mas Dimek dalam posisi seperti itu. Jadi memang benar-benar seniman ya Mbak Vicky. Jadi tidak membutuhkan. Kalau tadi misalnya berkata tentang harusnya saya dapat royalti atau apakah itu sebuah bentuk kapitalisme atau mata duitan? Tidak sebenarnya. Tapi sebuah rasa penghargaan gitu. Sudah kerja seperti ini, paling tidak ada penghargaannya. Oke. Nah, kalau tadi misalnya saya hanya penjual bajigur. Itu selalu diomongkan ya, itu seperti merendah gitu. Sebenarnya di situ dia belajar untuk menuliskan suatu hal baru lagi nanti pasti. Kita tunggu lagi Bu. Amin. Sedikit bocoran, kemarin sempat bilang ke saya sih Teh, aku lagi nulis buku ini untuk selanjutnya gitu. Jadi kayaknya nggak ada setahun lagi nih bakal rilis buku lagi. Betul. Ya enggak? Amin. Mas, Amin. Amin, ya. Gitu. Oke, ada lagi? Tadi Mas. Iya, silakan Mas. Cek. Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Pagi. Pagi Mas Dimas, Mbak Enggar. Kebetulan itu saya generasi itu Mas, masih menikmati eranya Serempet Budal. Pernah juga itu manggung di sekolahan saya. Jadi saya kurang lebih tahu lagu-lagunya ya, ada Balado Kawan Lamu, terus ada Selap Udara, Andeng-Andeng Zeng juga itu. Sebenarnya itu kan lebih ke menurut saya dulu itu ciri khas banget Mas untuk penciptaan lagu, lirik dan sebagainya. Tapi kenapa Mas Dimas itu untuk sekarang itu lebih ke bisa beralih dari yang barbar itu ke kerabat senja itu Mas. Jadi yang barbar bisa jadi puitis. Itu menurut saya peralihan yang ekstrim juga itu Mas. Itu gimana Mas? Sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Gak tahu sih, saya cuma bisa jawab ya bahwa setiap orang punya kecenderungan untuk splitting karakter dalam hidupnya. Gak cuma 2, gak cuma 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Mungkin itu ada sisi bagian feminin saya yang harus saya tularkan lewat packaging kerabat senja. Cuman ada juga yang maskulinnya. Ya, yang lagi. Pengennya sih gitu sih Mas. Cuman ya nggak tahu sih.
Mudah-mudahan benar. Boleh. Hanya kira-kira itu untuk serempet gudal sendiri itu masih ada lanjutannya nggak, Mas? Kalau dibilang untuk tahun di angkatan saya sekolah dulu, itu gundal-handalnya itu banyak banget dari mana saja itu. Ya, kalau untuk sekarang sepertinya sudah pada kangen, mungkin ada keterbatasan juga. Untuk lirik seperti itu mungkin bakal ditolak masyarakat untuk saat ini ya, Mas. Tapi untuk saat itu kan bisa diterima aja dan kita menangkapnya juga biasa. Jadi untuk kedepannya perkiraan itu ada nggak, Mas, rencana untuk aktif lagi untuk seperti dulu? Kalau serempet gudal, saya yakin serempet gudal tidak pernah mati ya. Walaupun saya tidak lagi ada di dalamnya gitu. Saya salah satu inisiator, tapi saya sudah tidak menjadi bagian dari, masih keluarga besar tapi nggak jadi bagian dari manajerial gitu. Kalau untuk lirik, usia faktor U sangat berpengaruh, Mas. Cuman kalau nggak salah nih, aku mau promosi juga, berhubung kalian teman-teman mahasiswa ekonomi, marketing lagi dong. Ada namanya Saddam Jordan, Mas. Itu yang digadang-gadang bakal menenggelamkan popularitas serempet gudal. Bisa nanti kita lihat 4-5 tahun mendatang. Udah ada 2 single. Gitu. Baik, terima kasih, Mas. Makasih ya, Mas ya. Udah. Akhirnya kan saya bisa promosi. Dari panitia masih membuka pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Oke, karena waktu dari panitia sudah di stop, tadi ada titipan dari penerbit. Sebenarnya ada 3 buku nih yang dititipkan untuk door press. Tapi karena yang tanya tadi 2, nanti bisa diambil ya ke panitia. Dari penerbit bukunya Mas Dimek, ada 2 buku. Bukan bukunya Mas Dimek sih, ini buku novel lain. Nah, untuk bukunya Mas Dimek gimana? Silahkan open PO ke link yang sudah di-share. Oke, itu. Anak-anak ekonomi, semoga ada manfaat juga dari sini, dan teman-teman yang di Zoom dan di YouTube, terima kasih untuk waktunya, kesediaan menyaksikan bedah buku kami karya Mas Dimek dan yang dibedah oleh Mas Dito. Untuk anak-anak ekonomi, ini salah satu contoh karya alih wahana gitu ya. Jadi satu karya ternyata bisa dibuat menjadi beberapa karya. Dan semuanya bisa kalau kita ngomongin marketing nih ya, tadi bisa dijual semuanya ternyata. Semua bisa dijual. Jadi tadi kalau ada yang bilang Mas Dimek dapatnya dari bajigur aja, jangan percaya ya. Gitu. Oke, ada yang disampaikan untuk menutup acara kita dari Mas Dimek dulu mungkin? Terima kasih, sekali lagi terima kasih buat apresiasi. Yang tertulis, yang tidak tertulis bukan berarti tidak diingat. Itu quotes hari ini. Biasanya kan ada tanda petik kan itu. Enggak. Mungkin Mas itu. Yang tidak tertulis? Yang tidak tertulis bukan berarti tidak teringat, berarti tidak terlihat. Bukan berarti tidak terlihat. Teringat. Nah, tidak teringat. Oke, terlalu ke atas nih saya. Karena sebenarnya aku mau menjabarkan ya, ada teman-temanku yang nggak masuk dalam buku itu. Jealous. Oke, iya. Buku ini menceritakan kehidupan Mas Dimek dari A sampai hari ini gitu ya. Iya, jadi banyak yang menginspirasi hidup Mas Dimek, menyumbang banyak hal ke kehidupan Mas Dimek gitu ya. Dan tidak semuanya termuat di sini. Mungkin akan termuat di buku yang lainnya ya nanti ya. Sama terima kasih juga buat Sin Publishing. Terima kasih banget buat kesempatan yang sangat berharga ini. Dari triggernya, terima kasih buat Mas Dito. Habis ini kamu mau berguru privat sama Mas. Mantap. Oke, dari Mas Dito mungkin ada kalau, yang ingin disampaikan. Sedikit pesan aja ya, kita belajar dari Mas Dimek sebagai penulis ya. Yang dulunya bukan penulis, tapi sekarang istilahnya tadi kalau kata Mbak Enggar, alih wahana. Jadi sebenarnya Mas Dimek ini juga luar biasa karena dari lirik kemudian berubah media menjadi sebuah tulisan prosa seperti ini, namanya alih wahana. Nah, perubahan media.
Kemarin kita juga sudah ngobrol ya, bahwasanya mungkin suatu saat ke depannya tulisan yang ada di sini dari lirik kemudian jadi tulisan prosa akan menjadi film, yaitu ekranisasi. Kita nggak pernah tahu ya, karena beliau mempunyai basic hebat dalam pembuatan film, bisa jadi ini nanti difilmkan. Dan eksistensi beliau untuk selalu stay low atau merendah, itu yang membuat tetap eksis, gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman semua yang ada di sini, baik online maupun offline, mulai sekarang biasakanlah menulis ya. Karena kayak Mas Dimas, Mas Dimek ini, dari tulisan-tulisan saja semua bisa jadi karya ya. Dan mungkin nanti bisa diajarkan oleh Mbak Enggar ya, pada teman-teman semua yang ada di sini, mahasiswa ya. Kalau untuk sering-sering menulis begitu ya berarti ya. Itu dari saya deh. Oke, nulis UTS dulu ya. Nulis UTS. Itu juga bentuk tulisan ya. Oke, itu ada satu hal yang belum saya informasikan, titipan dari penerbit tadi, harga bukunya kalau di sebenarnya harga normanya itu 120. Tetapi untuk open PO khusus acara bedah buku ini cukup 100.000 gitu. 100.000 sudah dapat 2 buku. Boleh beli 1 buku enggak, Mbak? Nggak bisa kayaknya, karena itu satu wrap gitu, satu wrapping dalam satu kemasan gitu. Oke, seperti itu. Ya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Oh, oke. Oke, ya. Oh, untuk acara saya tutup dulu ya, Mbak. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oh, foto.